Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo adik-adik semua. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga pada hari ini Pak Guru jumpai kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Sudah siap dengan pembelajaran kita hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga pada hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dan kita semua terhindar dari virus corona. Pada pembelajaran kita hari ini, kita masih di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat 1. Menjelaskan pola lantai dengan benar. 2. Memperagakan pola lantai gerakan tarian daerah yang diamati dengan percaya diri. 3. Menemukan informasi baru dengan benar. 4. Membedakan pengertian listrik statis dan listrik dinamis dengan bahasa sendiri secara tepat. 5. Menjelaskan penyebab alat-alat elektronik dapat digunakan sesuai fungsinya dengan tepat. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Apa tarian khas dari suku bangsamu? Ayo mengamati. Lihatlah peragaan tari daerahmu, baik secara langsung maupun melalui rekaman video. Fokuslah untuk memerhatikan gerak para penari. 1. Bagaimana formasi para penari? 2. Bagaimana arah hadap gerak penari selama peragaan tari? Jelaskan hasil pengamatanmu dalam bentuk gambar sederhana, lalu peragakan. Ayo membaca. Pola lantai gerak tari. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajinier yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajinier ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memeragakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajinier yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis imajinier yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar-gambar berikut. Berikut adalah bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui para penari. Poin A. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan. B. Pola di sini adalah para penari bergerak melalui garis diagonal. Pola berikut C, yaitu penari bergerak melalui garis horizontal. D. Pola lantai berikut adalah penari bergerak melalui garis diagonal. E. Para penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Dan terakhir di sini,
pola lantai, yaitu para penari bergerak melalui garis lingkaran. Perhatikan bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Berikut adalah formasi penari. Perhatikan poin A. Formasi penari membentuk pola lantai diagonal. B. Formasi penari membentuk pola lantai segi 5. C. Formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Berikut poin D. Berikut adalah formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Poin E. Para penari membentuk formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan terakhir yang F. Pola para penari bergerak melalui garis diagonal. Inilah beberapa bentuk pola lantai yang dibuat oleh para penari. Perhatikan contoh beberapa gambar tarian berikut. Berikut ini adalah gambar tari legong. Nah, di sini ada juga gambar tari saman. Tugas: berdasarkan teks pola lantai gerak tari, kerjakan tugas berikut. 1. Tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu. Gunakan kosakata baku. 2. Gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar 2 tarian pada teks tersebut. Tuliskan jawabanmu pada buku tugasmu dan laporkan kepada Bapak Ibu gurumu. Pada teks pola lantai gerak tari terdapat foto tari legong. Penari tari legong membawa kipas. Kipas digunakan sebagai penunjang gerak tari dan unsur keindahan penampilan tari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan kipas saat udara panas. Namun, saat ini manusia telah banyak menggunakan kipas angin atau alat pendingin ruangan. Kipas angin dan alat pendingin ruangan merupakan contoh alat elektronik, yaitu alat yang bekerja menggunakan listrik. Pada pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran 1, kamu mendapat tugas ini. Kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut? Tuliskan dengan bahasa sendiri. Carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Sekarang, bacakan hasil tugasmu dan laporkan kepada Bapak Ibu gurumu. Ayo mengamati. Berikut adalah beberapa contoh alat elektronik. Gambar pertama ada gambar lampu senter. Berikut ada juga gambar kipas angin, setrika, dan ada lemari pendingin. Jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? 3. Apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Dan pertanyaan yang terakhir, 4. Apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam,
bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Begitu juga pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Saat ini, alat elektronik menjadi kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan. Di rumah dan di sekolahmu, tentu kamu menggunakan berbagai alat elektronik. Tugas: tuliskan peralatan elektronik yang kamu ketahui beserta fungsinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Contoh: nomor 1, nama alat elektronik adalah lampu. Fungsinya sebagai alat penerangan. Silakan kamu lanjutkan dengan alat-alat elektronik lainnya. Sampailah kita di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Ayo renungkan. Apa yang kamu ketahui tentang pola lantai gerak tari? Pola lantai adalah garis dengan bentuk tertentu yang dilalui oleh para penari ketika melakukan gerakan tari. Pola lantai ini akan membantu para penari dalam memahami formasi tari yang mereka bawakan. Berikut kerjasama dengan orang tua. Alat elektronik apa yang ada di rumahmu? Apa perubahan energi listrik yang terjadi? Tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Di sini Pak Guru contohkan nomor 1, alat elektronik adalah kipas angin. Perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi gerak. Sekarang silakan kalian lanjutkan dan tuliskan di buku tugasmu. Dan laporkan hasil tugasmu kepada Bapak Ibu Guru. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Pak Guru ingatkan dan Pak Guru berpesan sama kalian, selalu jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu ikuti protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.